Ada kalanya kita menjalani hidup, bahkan kehidupan rohani kita, itu seperti mesin. Kita berdoa, kita membaca firman, kita datang ke gereja, tapi di dalam hampa. Ada kekosongan yang tidak terucapkan. Kita tersenyum di luar, tapi jiwa kita merintih dalam kehausan. Merindukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang lebih dari sekedar ritual. Inilah jeritan hati yang paling jujur, sebuah undangan bagi Roh Kudus. Perjalanan untuk merasakan hadiratnya seringkali tidak dimulai di puncak gunung kemenangan, melainkan di lembah kekelaman yang paling sunyi. Dimulai saat kita sampai di ujung kekuatan kita, saat air mata tidak bisa lagi dibendung, saat tidak ada lagi jawaban yang bisa kita pikirkan, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah seruan putus asa. Tuhan, jika Engkau nyata, aku membutuhkan Engkau sekarang. Di titik kehancuran itulah, di dalam keheningan yang memekakkan, doa berubah wujud. Doa bukan lagi untaian kata yang indah, melainkan isak tangis jiwa yang telanjang di hadapannya. Dan di sanalah dia datang, bukan dengan guntur atau kilat, melainkan sebagai sebuah kehangatan yang menjalar perlahan di dada yang sesak. Sebuah dekap tidak terlihat yang membisikkan, aku di sini, aku melihatmu, engkau tidak sendiri. Inilah sentuhan pertama dari Sang Penghibur. Hadiratnya terasa bukan karena kita layak, tetapi karena kita hancur dan Dia adalah pemulih. Dari sana Dia menuntun kita dengan lembut. Dia mengundang kita untuk membuka kembali Alkitab, tapi kali ini dengan mata yang berbeda, bukan lagi sebagai buku peraturan, melainkan sebagai surat cinta yang ditulis khusus untuk hati kita yang terluka. Tiba-tiba, ayat yang telah kita baca ribuan kali terasa menusuk hati. Firman-Nya melompat dari halaman dan menjadi sauh bagi jiwa kita yang terombang-ambing. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Bukan lagi sekedar kutipan, melainkan janji yang Dia patrikan langsung ke dalam sanubari kita. Inilah pekerjaan Roh Kudus, menerjemahkan tinta di atas kertas menjadi napas kehidupan bagi kita. Hati yang telah disentuh dan dipulihkan itu tidak bisa diam. Dia harus merespon. Maka muncullah penyembahan yang lahir bukan dari kewajiban, melainkan dari luapan syukur yang membuncah. Penyembahan menjadi tangisan haru saat kita sendirian, menjadi lagu yang kita senandungkan tanpa sadar saat bekerja, menjadi kedua tangan yang terangkat di kamar kita yang sunyi. Itu adalah momen ketika kata-kata tidak lagi cukup untuk mengungkapkan betapa besar kasih-Nya, dan yang tersisa hanyalah getaran jiwa yang bersyukur. Hadirat-Nya terasa begitu pekat, memenuhi setiap sudut ruangan dan setiap relung hati. Tetapi hubungan ini menuntut lebih dari sekedar perasaan. Dia meminta seluruh hidup kita. Inilah pergulatan ketaatan yang paling nyata. Roh Kudus akan mulai menyinari area-area gelap dalam hidup kita. Amarah yang terpendam, kepahitan yang kita simpan, keegoisan yang kita pelihara. Suaranya yang lembut akan mendorong kita untuk melepaskan, untuk mengampuni, untuk berubah. Proses ini menyakitkan, rasanya seperti mati. Tetapi setiap iya yang kita berikan kepada pimpinan Tuhan, ada sebuah kemerdekaan baru yang kita rasakan. Kita menukar belenggu kita dengan kebebasannya, dan hadirat-Nya menjadi kekuatan kita untuk melangkah. Akhirnya ketika kita melihat cermin dan menyadari bahwa orang yang menatap balik bukanlah orang yang sama, kesabaran mulai tumbuh di ladang ketidaksabaran kita. Damai sejahtera mulai bersemi di tengah badai kecemasan kita. Kasih mulai mengalir kepada mereka yang paling sulit untuk kita kasihi. Inilah jejak tangan-Nya, buah roh yang menjadi bukti nyata bahwa Dia benar-benar tinggal di dalam kita.
Merasakan hadirat Roh Kudus bukanlah tentang mengejar pengalaman emosional sesaat. Ini adalah tentang menyerahkan seluruh hidup kita, kemenangan dan kegagalan kita, tawa dan air mata kita kepadanya. Yesuslah sahabat yang paling setia, penolong di saat kita lemah, dan api yang terus menyala di dalam diri kita, mengubah kita dari dalam keluar, hingga seluruh hidup kita menjadi sebuah kesaksian akan hadiratnya yang hidup dan nyata.